Iya, door to door. Oh, nggak masalah. Kalau kegiatan apa kayak posyandu di teras rumah gitu. Oh, ada posyandu juga. Ada. Lah ini cover usia balita dong. Posyandu lansia. Oh, posyandu. Oh, punya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Ibu Erna. Jadi yang dulu ngurus perkuliahan kami dari 2019, Bu. Sampai pas kami nak selesai nih Desember 2022, ternyata Ibu lah resign gue dengar nih. Iya. Aduh. Kenapa, Bu? Mau fokus aja Pak di yayasan. Kebetulan udah di yayasan ya. Oke, jadi Bu Erna ini dulu ngurus kita perkuliahan kita dari S2 dari 2019. Terus 2022 resign Bu ya. Resign. Agustus ngurus 2022. Yayasan Bunda Salamah nih. Iya, Yayasan Bunda Salamah. Ini yang menarik nih. Jadi karena kulihat aktivitas sosialnya tinggi tuh Bu. Jadi gue coba kontak kawan-kawan untuk coba tanya Ibu Erna sempet enggak atau ngobrol gitu. Itu bentuknya apa Bu? Karena sampai kulihat di Kita Bisa juga ada Yayasan Bunda Salamah nih. Iya. Itu bentuknya pertama ya Pak, cerita nih pertama tuh yayasan ini berdiri 2018 Agustus 2018, fokusnya hanya lansia. 2018 jadi berdiri. 2018 Agustus 2018 fokus di lansia. Terus fokus di lansia, nerima bantuan dari Kementerian Sosial untuk lansia di 2019. Terus berkembang ada donatur juga yang berdonasi ya di yayasan ya yang peduli juga dengan lansia gitu. Terus berkembangnya waktu kan semakin banyak kita ketemu orang, semakin banyak juga permasalahan ternyata di lapangan ya Pak ya. Dari lansia, terus di 2021 dikenalkan sama Kita Bisa. Kitabisa.com itu Kitabisa.com itu penggalangan dana secara online ya, platform penggalangan dana online itu. Kita jadi selain lansia ke orang sakit, jadi medis kita ke medis jadi. Jadi selain lansia, medis dan juga fakir miskin gitu, karena di kitabisa.com selain penggalangan dana secara online dia juga ada program-program untuk misalnya orang tidak mampu gitu itu dari donatur mereka mungkin Pak ya yang dari sana ya, dari donatur atau brand ya dari brand misalnya mau Ramadan nih ada program apa, yayasan apa yang ini yang ngambil lah. Ternyata untuk di kita udah 4 kali kita menjalin program itu dari brand tertentu ya Pak ya, ada yang udah bekerja sama dengan Kita Bisa ya. Jadi program itu diberikan ke kita jalankan gitu. Ada yang program untuk lansia, ada yang untuk ibu dan anak waktu dampak COVID ya, ibu dan anak jadi dapat susu kayak gitulah, suplemen ya vitaminnya. Yayasan Bunda Salamah ini sama dengan misalnya panti jompo gitu? Enggak, kita pelayanannya luar panti Pak. Maksudnya gimana tuh? Kita home care, kita ke rumah-rumah. Jadi setelah ada apa sih namanya nih, peserta atau anggota gitu ya? Binaan ya. Binaan ini tetap di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing. Jadi kita yang home care datang ke rumah-rumah. Oh, itu apa aja tuh? Misalnya datang ke rumah tuh kita cek kesehatan. Cek kesehatan, kita bekerja sama dengan Puskesmas Gerunggang. Terus juga waktu pas ada program di 2019 itu ada program terapi dari Kementerian Sosial, itu kita kerjasama dengan terapis. Kebetulan ada terapisnya. Iya, kita MOU dengan terapis. Jadi karena kita kan nggak bisa Pak ya, kita cuma ngasih data. Jadi terapis yang mengerjakannya, misalnya ada yang stroke apa gitu, dananya dari Kementerian Sosial gitu. Oh, dananya dari Kementerian Sosial. Maksudnya sponsor terbesar Yayasan Bunda Salamah ini dari Kementerian Sosial ya. Kalau individu Bu? Kalau individu ada kemarin di 2000 sempat 1 tahun lah setiap Jumat Berkah ya. Kebetulan ini sekarang Jumat Berkahnya baru berapa bulan ya, kita vakum dulu, kita kembali ke posyandu lansia.
Jadi usia berapa sampai usia berapa nih Bu? Kalau yang jadi berdasarkan undang-undang kan 60 ke atas ya, 60 ke atas. Tapi kalau di posyandu lansia dari Puskesmas Gerunggang itu boleh dari 45 ke atas boleh. 45 ke atas. Untuk periksa kesehatan boleh. Periksa kesehatan. Iya. Repot nggak Bu ngurus lansia ini? Kalau sendiri repot Pak ya, tapi untungnya banyak orang baik masih Pak, banyak orang di sekitar kita yang sangat peduli, karena Bunda Salama nggak bisa berjalan tanpa bantuan dari relawan, dari para pendamping, itu mereka perannya sangat besar di Bunda Salama. Dari pengurus juga, pengurus, jadi semuanya berperan lah Pak ya, jadi nggak bisa bergerak lah intinya. Area cover sendiri Yayasan Bunda Salama di mana Mbak Ibu? Kalau untuk Kementerian Sosial kita udah dibagi dari Dinas Sosial itu, kalau untuk Dinas Sosial Pangkal Pinang nih, Kementerian? Dari bantuan untuk kementerian dibagi dari Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, itu wilayah kita untuk Bunda Salama, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Girimaya, Rangkuy sama Bukit Intan. Nah yang tiganya Gabek, Pangkal Balam dan Taman Sari masuk ke Panti Siti Ana. Jadi udah dibagi. Jadi biar nggak bertabrakan gitu ya. Jadi Ibu cover wilayah 4 kecamatan. Untuk bantuan Kementerian Sosial. Tapi kalau untuk dari donatur tidak membatasi. Pokoknya seluruh Pangkal Pinang. Untuk donaturnya. Untuk donatur yang langsung ke Bunda Salama, bukan dari Kementerian Sosial. Emang boleh Bu? Boleh sekali. Kemana tuh? Langsung atau kontak atau apa bisa atau alamatnya di mana gitu? Alamatnya di Jalan Gelatik ya Pak ya, Jalan Gelatik, Kelurahan Air Kepala 7. Oh, Kampak kok. Bukan jalan arah ke Kampak. Bengkel Kari Agung turun lagi ke bawah tuh mau ke arah Jembatan 12, gang kedua. Oh, iya. Di situ. Bu Erna, jadi untuk kontak sendiri, untuk kontak WA atau kontak telepon nih, buat siapa tahu kan ya donatur kita plat BN yang lagi nonton. Oh gitu, siap. Kemarin ada Koba Berbagi Bu, gitu. Komunitas Koba Berbagi, podcast kita juga. Jadi mereka setiap Jumat juga ke rumah-rumah orang, kasih sumbangan bingkisan dari donatur-donatur yang transfer ke mereka. Jadi kemarin ada dikasih juga nomor handphone segala macam. Oh gitu. Nah, untuk Yayasan Bunda Salama kemana nih kontaknya? Bisa hubungi ke nomor saya ya Pak ya. 0852 799 51 976. Iya. Nanti dikasih caption di bawahan. Penting soalnya nih. Iya. Bu Erna ini orang baik loh. Luar biasa loh. Enggak juga. Berhubungan dari 2019 kami urus administrasi perkuliahan segala macam tuh dibantu bener sama Bu Erna. Ini mungkin Pak Yandi kehilangan nih sosok Bu Erna kalau berarti. Banyak juga yang muda-muda yang smart Pak di situ Pak, yang sekarang yang baru. Iya. Semuanya bagus-bagus kok Pak. Iya. Bu, terus Yayasan Bunda Salama ini kita yang rekrut pekerja staf tadi, pendamping tadi atau gimana sebenarnya? Kalau pengurus otomatis dari kita ya, karena untuk berkenaan dengan akta notaris ya Pak Johan. Pengurus ini maaf saya potong. Pengurus ini pengurus inti berarti. Pengurus inti yang terdaftar di notaris ya sama Kemenkumham ya. Itu. Terus untuk tenaga sukarelawannya atau apa? Tenaga sukarelawan nih ada yang dari relawan misalnya teman-teman saya gitu. Ada yang bersedia menjadi relawan untuk merawat lansia gitu ya. Sekali-sekali waktu tapi hanya datang sekali-sekali, bukannya merawat terus-terusan di rumah seperti panti enggak. Terus ada juga dari pekerja sosial masyarakat. Nah, di sini pekerja sosial masyarakat ini saya sangat belajar banyak, baik PSM kalau di tingkat kelurahan pekerja sosial masyarakat tuh PSM ya Pak ya. Kalau di tingkat kecamatan TKSK, tenaga sosial kecamatan. Nah jadi saya banyak belajar dari mereka. Yang tadinya saya belum terjun ke sosial, mereka kan udah lama nih Pak, udah pengalamannya banyak sekali di dunia sosial ya. Jadi sementara saya yang baru waktu itu di 2019 jadi masih belajar. Kalau saya turun lapangan saya sambil melihat mereka, oh begini loh cara menangani lansia. Beda ya menangani lansia dengan kita. Bedanya apa sih Bu? Bedanya kan bermacam-macam karakter. Mereka udah mulai lupa, udah pikun gitu ya Pak ya. Banyak orang muda yang pikun juga. Banyak juga ya. Oke. Iya. Jadi ada yang pikun, ada yang misalnya ngerasa nggak ada temen kayak gitu ya. Dia kan udah
merasa nggak berguna gitu ya Pak ya. Jadi dari pendamping ini saya belajar, oh begini ya disapa kita seperti kadang-kadang kayak guru TK gitu ya. Jadi peran kita itu luar biasa ya. Kalau misal pendekatan tuh ada metodenya. Ada metodenya. Mereka mungkin melalui pelatihan ya didapat untuk kemarin juga saya dapat undangan dari BKKBN itu memang ada pelatihannya. Ternyata cara menangani lansia itu nggak boleh misalnya kita balikin badan dia mau lap nih jangan kasar-kasar itu, ada metodenya, dimiringin sikit begitu pokoknya. Ada pelatihan mungkin mereka karena udah lama udah sering ikut pelatihan ya. Kalau saya kan masih banyak belajar Pak Johan. Bu, pernah dapat kasus anak ninggalin ibunya nggak atau orang tuanya gitu di Pangkal Pinang? Kan sering kita lihat tuh nggak mau ngurusin lagi. Kalau kita kasusnya enggak deh Pak, memang betul-betul lansianya kalau yang Bunda Salama lansianya memang betul-betul memang dia sebatang kara Pak. Jadi dia tinggal sendiri. Rumahnya dibuatin dibantu dari pemerintah misalnya dia tinggal sendiri gitu. Terus ada juga yang punya anak tapi memang dia tidak punya kemampuan untuk mengurus ibunya. Jadi kita rujukkan ke panti sosial milik provinsi. Oh gitu. Oh ada. Provinsi kita ada. Ada di belakang Polda. Oh gitu. Iya. Ada. Jadi kita rujuk itu kemarin ada lansia satu, kita rujuk ke sana karena memang anaknya juga nggak mampu untuk mengurus. Dari segi finansial mungkin atau pekerjaan dia harus ninggalin orang tuanya dari rumah. Satu bekerja dan satu mohon maaf itu ODGJ ya anaknya ya, jadi nggak bisa ini. Yang satu bekerja memang cuman nggak full mungkin kerjanya, jadi kan nggak bisa mengurus penuh, jadi kita rujukin. Berarti Pangkal Pinang nih masih kondusif lah Bu ya? Masih, enggak kayak di luar misalnya udah tua dibiarin. Paling mungkin ada anaknya tetap diurus ya Pak ya, cuman mungkin dari segi ekonomi ya itu ada bantuan juga kan dari pemerintah misalnya BPNT atau apa itu dapat juga lansianya anaknya yang ngolah, nggak sampai yang mentelantarkan tuh enggak. Jadi sekarang Ibu ini fokus di Yayasan Bunda Salama sekarang? Fokus di Yayasan Bunda Salama. Karena selain Yayasan Bunda Salama nih lawyer juga nih. baru mau mencoba aktif lagi Pak ya. SIM-nya udah lama cuman baru 2022 baru mulai aktif. Tapi mau perkaranya udah banyak nih. Belum masih. Apa, kantor sendiri atau LBH? LBH Yayasan. Jadi di bawah naungan Yayasan Bunda Salama juga. Masih satu kesatuan sama Yayasan Bunda Salama. Jadi LBH Yayasan Bunda Salama gitu. Oh gitu. Iya boleh lah ya. Boleh. Jadi yayasan memang bisa untuk buka LBH kan. Dan memang sumber dayanya ada Ibu sendiri gitu kan? Iya, sama teman juga ada Bu Ita. Bu Ita juga salah satu. Terus teman satu kelas kita juga Mbak Nisa tuh satu kelas kita waktu di magister ya. Bu Ita juga. Jadi tapi ada juga yang seniornya di dalam situ termasuk Pak Yandi, Dr. Hadi sama Dr. Eni masuk juga di situ di dalam LBH-nya ada. Oke, nih Bu, totalitas benar berarti Ibu nih sampai resign dari pekerjaan sebelumnya nih Yayasan Pertiba kan di Pertiba gitu. Apa sebenarnya alasan kuat Ibu bikin yayasan ini gitu loh? Kalau saya bayanginnya itu repot banget tuh. Itu sebenarnya motivasi dari teman. Mungkin di beberapa kesempatan udah pernah saya cerita karena ada yang nanya kenapa kok bisa ke lansia gitu ya. Itu motivasi teman waktu umroh Pak. Jadi dia punya yayasan yang udah belasan tahun Pak ya di Palembang. Di sini di Palembang. Jadi dia bilang kok lansia ini ngikutin kamu terus. Ada lansia satu dari Sekayu ikutin saya terus Pak, kemana-mana dia mau sama saya. Ngikut Bu Erna? Misalnya mau ke masjid ke Pak ya, dia nggak mau pergi kalau nggak nunggu, pokoknya sama saya terus. Jadi temen nih bingung katanya kalau kerjaannya apa katanya di Bangka gitu kan. Maaf Bu ya. Oke. Saya bilang di sekolah tinggi, saya bilang kerjaan saya ini berarti sekolah tinggi nggak bersinggungan dengan lansia ya. Kalau saya wajar diikutin lansia dia bilang gitu karena saya punya yayasan lansia katanya di Palembang dan udah berdiri belasan tahun. Jadi mulai dari situ saya bertanya dan dia kasih motivasi selama mau tidur tuh setiap malam kasih motivasi gitu Pak ya. Kayaknya lansia ini pertanda loh Ernani nanti bisa punya yayasan lansia gitu dia bilang.
Jadi saya berdoa lah Pak di depan Ka'bah. Ya Allah, kalau misalnya hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya ingin seperti Najwa. Saya bilang gitu. Namanya Najwa. Saya berdoa setiap kali saya habis sholat, saya berdoa gitu Pak. Saya ingin bisa bermanfaat. Saya dengar cerita Najwa ini begitu menyentuh gitu Pak. Jadi capek apa hilang ketika kita turun ke lapangan gitu, dia bilang kan. Jadi kayak menyentuh banget. Jadi saya setiap kali doa itu selalu rasa ada yang kayak merinding apa gimana gitu ya, rasa yang kayak menyentuh kayak gitu. Nenek itu selalu ikut saya terus sampai kami pulang ke tanah air gitu. Jadi pas itu kalau kamu diriin yayasan, ayo ajarin katanya gitu. Karena saya benar-benar blank Pak, kan nggak ada dasarnya dari sama sekali dari nol benar. Jadi pas saya urus yang penting urus dulu akte notarisnya, dia bilang gitu. Kalau sudah berdiri yayasannya, ayo datang ngajarin Erna. Ternyata benar Pak, ditepati janji. 2 tahun setelah pulang umroh, saya diriin akte notarisnya udah selesai. Saya telepon, Najwa, alhamdulillah saya punya yayasan sudah. Ini gimana, mau dikemanain yayasan ini, saya nggak tahu mau apa ini. Ya sebentar katanya, ngatur jadwal, dia terus datang, tinggal nginap 3 hari tanpa nggak Erna ongkosin. Biaya sendiri, Masya Allah. Ada orang yang begitu baik yang mau membimbing Pak. Jadi ada orang-orang di belakang Erna yang support ya Pak ya. Jadi dia nginep 3 malam di rumah Erna, ngajarin benar dari awal administrasinya, cara nanganin lansia, kita merekrut lansia menjadi binaan kita, itu diajarin semua. Itu 3 malam. Nggak diongkosin, datang sendiri. Masih benar-benar luar biasa. Ya. Mungkin dia juga termotivasi untuk membantu gitu. Iya, memang orang-orang sosial nih kita nggak bisa tebak ya Pak ya, tiba-tiba memang benar luar biasa. Saya benar-benar terharu dan terima kasih sampai sekarang saya ingat terus, dan bagus hubungan dengan beliau tuh. Masih terus masih ngebimbing sampai sekarang. Masih misalnya ada untuk akreditasi itu dibimbing. 2018 saya berdiri, terus 2000 waktu itu saya pernah podcast, saya bilang 2019 akreditasi belum, ternyata saya lihat akreditasinya 2020 saya terakreditasi. Alhamdulillah langsung B Pak. Alhamdulillah, iya. Berarti ada grade-nya awal. Dari yang paling kecil nih apa tuh? C, B, A. Kalau C kita harus reakreditasi 2 tahun. 2 tahun per 2 tahun sekali. Per 2 tahun. Kalau B per 3 tahun. Ini habisnya nanti di 2023. 2023. Iya, akreditasinya. Alhamdulillah karena saya dibimbing oleh Ibu Najwa tadi. Saya panggilnya Ayu. Itu dibimbing cara kita mau akreditasi. Jadi dari mulai apa dokumen-dokumennya. Kebetulan karena kita kerjanya di kampus kan. Alhamdulillah nggak buta banget kalau misalnya akreditasi Pak ya. Jadi begitu asesor datang tuh kita langsung siapin per standar gitu kan. Jadi memang betul-betul kita ini pas selain diajarin sama Bu Najwa tadi gitu. Jadi kalau dulu masih tercover Ibu di pekerjaan sebelumnya sama ngurusin Yayasan Bunda Salamah. Jadi alasan mendasar resign ini karena memang mau fokus di Yayasan Bunda Salamah. Sekalian mengurusin orang tua gitu Pak. Oh iya, terima kasih. Nah, kalau mau cobain roti silahkan Bu. Kalau sama ngeteh ini kan enaknya roti tuh. Silakan Bu. Nah, ini coklat, ini abon. Nah, ini nggak tahu nih, ini Mickey Mouse. Roti Kartika Pak ya? Iya Bu. Jadi Kartika ini juga sering berbagi Bu. Nanti saya kasihlah kontaknya. Oh iya siap. Bu, siapa tahu ownernya berminat kan untuk bekerja sama mungkin dengan Yayasan Bunda Salamah. Nanti saya kasih lah. Oke, Bu. Silakan Bu. Ini tadi saya dengar orang tua masih ada. Cuman udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi salah satu juga. Iya, itu salah satu saya resign dari ini. Jadi biar lebih fokus bisa ngurusin kan, nggak terburu-buru gitu Pak. Pagi kan harus mandikan. Di rumah, tinggal di rumah. Di rumah kakak saya, kebetulan rumahnya di belakang saya. Masih satu. Iya, jadi ngurusnya kita berdua, nggak kakak saya sendiri aja sekarang gitu. Kalau dulu pas saya kerja, kakak saya sendiri.
Kasihan ya tanggung jawab orang tua bersama ya. Iya. Jadi sekarang kita berbagi ngurusnya dengan kakak perempuan saya. Iyalah, dan salah satu mungkin binaan dari masuk ke Yayasan Bunda Salama juga berarti ya. Kalau untuk kementerian nggak bisa karena ibu saya kan pensiunan. Oh gitu. Kalau pensiunan dari ada kriteria lagi, Bu? ada. Jadi dia harus terdata sebagai data DTKS-nya ada, berarti orang tidak mampu ya. Maksudnya ada dari data nomor DTKS-nya, terus tuh dia tidak memiliki pensiun gitu. Jadi kalau yang dapat pensiun nggak bisa didamping? Nggak bisa dampingan, bisa tapi bukan bantuan misalnya dari kementeriannya. Pensiunnya juga ada ininya Pak, ada kriteria misalnya di bawah 1 juta masih bisa, kalau di atas 1 juta nggak bisa. Gitu. Karena artinya kan dia mampu untuk ekonominya kan, lansia kan nggak makan banyak, artinya kalau betul. 1 juta lebih mungkin masih bisa lah ya. Biarpun sebenarnya kebutuhannya mungkin lebih dari itu, Bu. Iya, pempesnya ya, tapi anak-anaknya terus cek mungkin kontrol kesehatan segala macam itu kan pensiun berapa sih? rata-rata ini kan Pak ya, kalau yang pensiunan BPJS ya udah ya. Di cover juga. Iya, kan udah ada gitu. Askes ya kalau pensiunan tuh Askes. Jadi kalau untuk kesehatan mereka kan udah ditanggung pemerintah. Oke, jadi sekarang nih operasional Bunda Salama udah punya kantor sendiri nih berarti? Kantornya masih gabung Pak sama rumah, jadi ruang tamu saya dijadiin kantor gitu. Itu administrasi aja kan Pak? Cuma jadi administrasi aja. Untuk kegiatannya kan di luar kan, door to door berarti. Iya, door to door. Nggak masalah. Kalau kegiatan kayak posyandu di teras rumah gitu. Oh, ada posyandu juga? Ada. Lah ini cover usia balita dong. Posyandu lansia. Posyandu, punya. Oh gitu. Ada posyandu lansia. Apa tuh, divaksin juga? Pak, jadi periksa tensi, gula darah segala macam gitu Pak. Cek kesehatan. Ada dokternya kan, kita kerjasama dengan Puskesmas Gerunggang. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi langsung dikasih dokternya obat gitu. Memang tahapan manusia ini dari balita ke balita lagi. Iya, balik ke balita lagi. Sampai ada posyandu. Ada posyandu lansia tuh Pak. Berarti ada dokternya juga. Ada, dan tenaga nakesnya gitu ada. Iya. Ada juga yang dari kita kader posyandu untuk bantu kan nimbang gitu, dari kader kita nyatat berapa misalnya timbangannya terus gitu kan. Oke. Selama ini berdiri Bu, kan udah berapa tahun? 2018. Ada kendala apa di lapangan biasanya sering ditemuin atau hambatan yang terberat deh? Mungkin kita tidak bisa terus-menerus menjaga mereka yang terutama yang hidup sendiri Pak. Itu kendala, mungkin ada masih beban ya di hati ya Pak ya, karena kita nggak bisa, kita juga kan punya aktivitas Pak ya, nggak bisa selamanya kita, dan pendamping juga punya kegiatan lain, nggak bisa selamanya terus-terusan ke lansia. Jadi mungkin cita-cita saya berikutnya saya ingin punya panti Pak. Jadi, amin. Mudah-mudahan. Itu grade lagi berarti Bu ya? Kalau panti nggak grade ya, kalau misalnya ada dana aja Pak. Berarti Yayasan Bunda Salama siap dan terverifikasi untuk bisa mendirikan panti. Hanya sekarang masalah pendanaannya. Iya, pendanaan. Jadi seumpamanya memang open donasi nggak nih? Open donasi Pak ya. Ya nanti nomor WA-nya ada yang tadi. Kalau misalnya ada rezeki ya Pak ya. Jadi kalau untuk lansia yang memang sebatang kara itu, kalau di panti kan otomatis bisa dilihat terus ya Pak, ada petugas ya. Betul. Tapi kalau kita jam itu kalau kita harus ke rumah-rumah kan agak repot Pak ya. Jadi itu sebenarnya cita-cita terbesar saya Pak. Ya mudah-mudahan lah terwujud. Ada juga mungkin penonton kita dari plat BN ini ada yang tergugah gitu kan. Amin. Ini pakai kita bisa juga atau memang belum? Ini baru wacana? Baru wacana, belum. Kalau kita bisa, alhamdulillah kita udah ada operasional yang dari kita bisa nih. Apa tuh Bu? Mobil. Mobil dari kita bisa? Wow. Itu gimana tuh Bu? By cash atau mereka yang belikan atau gimana? Kita yang belikan, tapi kan kita ajukan RAP dulu ya. Berapa harganya ya gitu. Baru nanti ditransfer gitu. Iya. Kita belinya di sini. Itu kan untuk antar jemput pasien kita bisa kan. Selama ini kita kan naik motor Pak ya gitu, kadang-kadang pendampingan pan hujan, kita terkendala sekali pas hujan, atau memang yang betul-betul nggak bisa dibonceng pakai motor, harus pakai mobil gitu. Dan juga selain itu untuk ngantar-ngantar bantuan, kemarin sebenarnya mau ke ambulan, tapi kalau ambulan pas ngantar bantuan makanan kayaknya
gimana gitu Pak ya, nganter ambulan gitu kan, makanan, bawa makanan, tapi jadi kita lebih ke ini aja, mobil operasional, jadi bisa digunakan untuk pasien, bisa digunakan untuk nganter bantuan, jadi serba bisa mobilnya kan, gitu. Jadi itu dari kita bisa berarti Bu ya. Wah, luar biasa dong. Jadi kemungkinan untuk pembuatan panti itu sedikit lagi itu berarti Bu. Mudah-mudahan ada rezekinya Pak ya. Apalagi mungkin dari pemerintah juga bisa bantu kan ya. Iya, amin. Cuma emang belum diajuin gitu ya. Belum pernah mengajukan. Iya. Oke, Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Bersedia menghadiri undangan kita nih. Saya juga terima kasih banyak Pak Johan mau mengundang saya ya. Bu lawyer. Enggak lah. Jadi memang saya lihat banyak lawyer teman-teman lawyer kita yang ternyata punya kegiatan di samping lawyernya itu luar biasa ternyata. Ada yang hobi olahraga, saya lihat fokusnya. Ada berkebun, ada juga kayak Ibu ternyata saya temuin itu. Jadi memang nggak terbatas untuk sosial Bu. Iya, nggak terbatas. Siapapun bisa, siapapun boleh. Yang penting niat. Yang penting niat, betul. Bismillah gitu. Bismillah, yang penting niat siapa aja. Karena kalau ditambahin ya Pak ya, karena untuk sosial ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial, Dinas Sosial, tapi menjadi tanggung jawab bersama kita. Kepedulian bersama. Kalau misalnya banyak yang peduli, semakin makmur lah ya Pak ya. Semakin banyak orang yang bisa terbantu, semakin banyak kepedulian. Jadi bukan kalau kita lihat sosial, ini itu tanggung jawab pemerintah, enggak. Salah kan kalau gitu ya, artinya menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Saya terinspirasi nih hari ini nih sama beliau nih. Dua narasumber saya nih luar biasa. Kemarin Koba Berbagi, sekarang Yayasan Bunda Salama nih. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Johan ya. Terima kasih banyak sudah bersedia mampir. Tetap di Plat BN.